standing di depan sana dari EVOS. Bergerak maju, champion double barrel. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. Tentunya kita ada di map Purgatory, map terbesar dan terluas di game Free Fire Battleground. Dan kali ini pesawatnya langsung diterbangkan dari area Crossroad bakal menuju area 4G. Dan kita lihat juga kali ini sudah ada The Prime yang emang langsung menentukan arah drop point, kayaknya berada di area Crossroad. Kebetulan juga Crossroadnya itu adalah Blue Zone, Kak Bibi. Iya sih, itu dia Crossroadnya area Blue Zone, yang dimana berarti teman-teman TP yang tadi sudah dapetin Buya ini bisa mendapatkan beberapa achievement yang cukup banyak juga, atau beberapa resource yang mereka punya harus ya. Dan gua rasa di sini ada EVOS juga yang berhasil untuk turun di area mod house dengan cukup sempurna dan bakal ngebagi seperti biasa, dua bakal dibagi, di mana dia akan menguasai area mod house dengan cukup penuh. Dan kita bisa lihat di sini ada teman-teman dari MBR High Dance yang gua rasa baru banget gua lihat untuk wajah-wajah High Dance di area FFML khususnya untuk season ini, di mana MBR kali ini. Dan ini mungkin menjadi patokan yang cukup penuh juga, karena kalau gue rasa MBR ini tidak terlalu jauh posisi turun drop zone-nya bersama teman-teman dari Kings. Iya, namun kalau kita lihat di sisi lain di area pegunungan Madhouse itu sudah ada teman-teman dari RRQ. Satu playernya ada Jars yang emang terlalu jauh menurut gue, dan bakal ditambaki oleh teman-teman dari EVOS yang mana sudah ada MR05 dan Abu yang bakal siap menghujani peluru ke arah dari Jars yang emang udah bener-bener menjadi satu player yang LDR dari teman-temannya. LDR ya, long distance relationship ya. Wow. Dan gue rasa di sini ada IOG juga yang dimana dia selalu masuk ke area center of the map. Kalau kita lihat dari match pertama dia rotasi cepat langsung masuk ke tengah di area pick, dan untuk di match sebelumnya juga dia langsung masuk ke area Refinery. Dan sekarang untuk di Purgatory-nya yang kita bisa tahu juga dari IOG sendiri bakal turun di area Brazil yang dia akan menguasai rumah area 13 ya. Dan di sini posisi yang cukup penting juga dari IOG. Kenapa? Karena di sekitaran mereka tuh harusnya ada dua tim, yang dimana kalau nggak salah tuh ada teman-teman GPX dan juga ada Dranix di sana. Bener banget. Jadi area 13 House itu menurut gue adalah salah satu drop point atau rumah bagi teman-teman dari Island of God yang emang biasanya mereka kalau ada di area sini otomatis bakal naik nih Kak Baby ke dalam rumah kuningnya, dan itu biasanya ada Beyond di atas sana yang bakal langsung nge-scare musuh atau menggunakan satu granat untuk lulantakan timnya. Untuk mengusir, lebih tepat ya, mengusir tim-tim yang ada di area dari teman-teman IOG. Dan gua rasa di sini vision dari Beyond sendiri cukup luas karena dia mempunyai satu vision yang cukup enak, dan itu memang klasik dari IOG. Yang gua rasa dari Purgatory sendiri itu untuk Sam 13 dari bukan Sam 13 tapi rumah 13 ya. Kenapa jadi Sam 13? Aduh, ada apa nih dengan Sam 13? Kagak ada dong, jangan goreng-goreng sesuatu yang tidak mungkin lah. Oke lah, kita back to the topic, yang mana kali ini kalau gue lihat itu Lamborghini kosong Kak Baby. Lamborghini kosong. Kenapa kosong? Kosong banget nih, nggak ada orang. Dimana juga teman-teman dari arah Red Bull Rebellion tadi mereka turunnya di arah Fire Bridge. Namun tadi gue udah dengar satu tapping manja di mana Justin udah merasakan timah panas di area Brasilia 3 bawah. Iya, mungkin melakukan pengusiran ya, lagi-lagi ya. Di sini memang sebenarnya dari Brasilia tuh cukup jadi tempat populer juga, bukan hanya di rank doang, tapi di FFML juga. Banyak banget dari tim-tim yang bakal mau masuk ke area Brasil ini cukup susah, dan gua rasa dari tim-tim yang memang sudah turun di area sana, itu mereka akan memperkuat posisi komponen mereka sendiri. Which is kita bisa bilang di sini ada IOG dan juga dari GPX. Tapi kali ini kita bisa lihat di sisi kanan kita ada standing round 2 kita. Iya, kalau gue lihat kali ini Island of God mereka emang benar-benar ada di atas angin Kak Baby ya. Yang berhasil unggul 10 poin dari The Prime Esports, serta ada unggul 11 poin dari teman-teman Kings Esports-nya. Namun kali ini sudah ada Lord yang coba untuk tapping, rupanya untuk memberikan peringatan kepada teman-teman yang emang udah setup posisi di atas sana, yaitu dari teman-teman GPX. Iya, mencoba untuk trading damage di area sana, dan gua rasa di sini dari IOG ngebagi banget posisinya. Tadi ada dua-dua yang mencoba untuk mengamankan posisi dari atas juga, dan gua rasa 3 orang bakal mencoba untuk setup penuh di area kompon yang ada. Dan gue rasa dari Lord sendiri bakal mencoba, ada satu sinyal juga yang memang harus regroup, yang gue rasa ini juga cukup tricky. Andaikan Lord terlalu jauh dari teman-teman yang dimana sebenarnya cukup susah juga untuk dari teman-temannya dari IOJ mencoba untuk nge-cover. Dan itu gue rasa keputusan yang sangat bijak juga dari Lord, yang dimana dari Lord sendiri kalau kita bisa lihat dari track record dari Lord sendiri, kita tahu bahwa mereka tuh dari Lord sendiri tuh raser yang cukup kuat juga, yang memang jangan sampai end dulu deh.
Jangan sampai KN dulu, ini masih awal banget. Jadi kalau memang ada yang keculik dari IOG sih udah bisa fatal sih. Karena poinnya cukup penuh. Iya, di sana tadi kalau nggak salah ada 32 poin ya Kak Bibi ya. Iya. Dan itu masih ada di atas banget, ibaratnya masih di atas angin banget. Jadi kalau sampai mereka dapat poin buruk kali ini, itu tentunya bakal menjadi catatan buruk di round kali ini. Namun di sisi lain, rumah nelayan sudah ada 3 tim yang bakal saling bertempur, yang mana Dranix, Kings, serta GPX yang emang berada di satu komponen yang sama. Dan nggak sampai daripada itu, dari First Riders juga kalau kita lihat dari rotasinya mereka bakal menuju yang sama. Namun dari tim ke-9 kali ini bakal coba untuk berperang. Di depan sana sudah ada Borgai, kapten berhasil mencuri 1 player kali ini didapatkan. Kings mencoba untuk terus membackup teman-temannya, tetapi nggak bisa diselamatkan karena cukup sulit pergerakannya. Dari belakang sana sudah ada backup fire, namun emang udah nggak bisa diapa-apakan lagi. Kali cukup berani dari seorang Irazor karena membuka fire di depan sana. Karena kali ini dari Straw Hat mencoba untuk lemparan granat, mencoba untuk balas dendam karena Rafa terlik, tapi Dix kali bakal terhimpit karena dari sebelah kanan sudah ada kapten Borgai yang bakal menjadi buruh karanya. Kali ini bergerak dari sebelah kanan, emang itu juga berada di tangan. Oh my god, chaos banget. Di depan sana 1 orang terjatuh. Rupanya Borgai sang kapten berhasil diculik kali ini. One ditukar, One kali ini buka baby. Ya, 1 tukar 1 kali ini dan Gardu berhasil untuk mendapatkan critical damage dan langsung di ending begitu saja. Iya, benar banget kali ini Gardu dari tim juara 0 yang berhasil masuk ke divisi 1 kali ini menunjukkan taringnya karena 1 kill dia dapatkan bagi timnya. Namun di sisi lain sudah ada Onyx Felix for you yang bakal terculik di tangan teman Red Bull Rebellion Kak Baby. Iya, dimana tadi kalau kita lihat ya dari seorang Borgai yang memang cukup pede on point banget, dia turun menggunakan vehicle-nya dan langsung tatakin dan langsung ngeras ke arah teman-teman Kings, yang dimana dari Kings sendiri ada 1 yang berhasil untuk di take down, langsung di secure begitu aja. Dan kalau kita bisa lihat juga dari Razor tadi permainan yang cukup pintar juga dari seorang Dix, yang dimana posisi dari arah tangga sendiri itu cukup gercep mencoba untuk pop-up global dan langsung mencoba untuk split dan berhasil untuk mendapatkan critical damage. Tapi kita bakal beralih sedikit. Namun di sisi lain di arah perbukitan sudah ada teman-teman Red Bull yang mencoba untuk menyambangi dari Onyx Olympus. Di sana Mr. Ramar terjatuh kali ini. Pecawarnya di area perbukitan di mana Landa kuning bakal disambangi. 2 orang didapatkan, Wizard ditumbangkan kali ini. Gare last man standing bakal berjuang di mana di depan sana Malaysia. 1 orang terjatuh didapatkan oleh Gare, bakal dikejar di kotak. 2 orang dilancarkan oleh Gare sendirian di garang. Oh my god, Gare berhasil meratakan teman-teman dari Red Bull Rebellion. One man show-nya Kak Baby. Iya, di sini dengan backup cover yang cukup baik dari seorang Zixia dan dengan 1 senjata double barrelnya ya dari seorang Zixia yang berhasil ngatakin 3 orang sekaligus dari teman-teman RBR. Dan gua rasa ini cukup wah, tadi lu lihat ya dengan setup yang cukup penuh juga, yang gue sempat worry sih. Onyx kan kalau memang ditabrak untuk di early itu cukup kayak oke, kalau misalnya ditabrak di early ini pasti bakal tusun, tapi tidak dibuktikan dengan secara penuh dimana teman-teman Onyx Olympus yang tidak mau membuat kesalahan untuk kesekian kalinya berhasil untuk natakin teman-teman RBR walaupun harus terculik dari Felix for you-nya kali ini. Iya bener, menurut gua ini adalah salah satu punch mental banget ya Kak Baby ya. Yang mana biasanya kalau kita berhasil ngeratain 1 squad di early, itu bisa menumbuhkan mental kita agar bisa tetap stay bertahan hidup sehingga mendapatkan buya. Tapi kalau kita rasa ya dari Onyx Olympus harus lebih waspada. Live yang dimana sebenarnya IOG sudah memantau pergerakan dari jauh teman-teman Onyx Olympus. Di sini dipantau aja, tidak ada feedback ke arah teman-teman Onyx Olympus karena memang memantau dari jauh itu cukup sakit sih. Waduh, sakit banget dari Sakit jauh. banget, apalagi kalau nggak ada feedback ya Wah, kan. Jadi benar. ya udah mending ya udah dipantau, ya udah dibiarin aja, let it go. Dan ini juga kalau gue lihat dari IOG emang gak ada bikin step Kak Baby ya. Nggak ada. Entah itu langkah kaki atau switch weapon, gak ada yang mereka gunakan. Tapi di sini lo sadar nggak Kak Baby? Karena udah terjadi penumpukan di sana, banyak banget tim yang udah set up posisi di area Marble Works-nya. Apalagi di bibir pantai yang emang Dranix dengan tim Kings yang dari tadi udah saling berpapasan Kak Baby. Yoi, dan kali ini Haidas bakal mencoba untuk menggerakkan 1 senjatanya mengarah ke tapping depan sana, dan gue rasa bakal mencoba untuk mengarah ke area yang cukup penumpukan juga. Ini kalau kita bisa lihat ya dari mapnya sendiri, benar-benar terjadi penumpukan di area seberang, antar pulau ya. Kalau gue rasa ini bener rame banget di bibir pantai, dan di area atasnya juga masih banyak orang juga yang pasti bakal mencoba untuk memantau ke area sana. Dan ini yang paling enak tuh siapa? TP tanpa gangguan, yang memang mereka ya udah santuy dulu aja, gue tidak ada hambatan dan gue akan masuk. Dan gue rasa di sini masih ada peperangan kali ini ya.
Zuri. Ya, Jafra rupanya Nafgat bakal berjumpa dengan Landa Kuning kali di Pulau Dewata. Bakal menembakkan beberapa granat di kokang dari depan sana. Sisia ingin bergerak maju dari sebelah kanan. Wiza mencoba untuk tarik mundur lagi. Karena dari cukup sekarat di depan sana. Bion bakal terus menghujani lagi. Yang mana sudah lor terculik. Satu player didapatkan kali ini dari tim Onyx. Yang mana Wizard terjatuh menggunakan cintanya. Di belakang sana sakit banget. Oh Melor dari seorang Garen coba untuk berani manja. Bakal terus dihujankan. Di mana kawan-kawan? Island of God harus dipulangkan kali ini dari Onyx. Terculik satu aja Kak Baby. Wow, IOG harus terpulangkan di posisi ke-11. Sayang sekali di sini Onyx Olympus berhasil untuk ngatakin IOG walaupun harus kehilangan satu lagi. Bersaga harus pincang di early dan gue rasa tersisa 2 orang dari Onyx Olympus cukup cuat dan sudah mengantongi beberapa poin kill penuh. Tapi kali ini EVOS ternyata harus dibombardir dengan teman-teman dari RRQ. Iya, kalau kita lihat juga dari kapten terkuat di bumi udah merasakan timbangan cukup panas dari kawan-kawan EVOS yang mana mereka bakal setup posisi satu rumah kayu dan satu rumah ayam kali Kak Baby. Dan ini posisi emang bener-bener sulit walaupun mereka berperangnya enak kali ini Kak Baby. Iya, walaupun di sini kalau gue rasa sih posisi dari EVOS ini cukup dikhawatirkan karena di belakang sana juga ada tentunya ada First Rider yang coba memantau dari kedua tim ini dan gue rasa di sini dari Legalot sudah lumayan sekarat juga di sini walaupun kita bisa lihat ini dia mempunyai 6 glual dan hanya 2 medkit yang dimana kalau sebisa mungkin jangan terlalu membuang-buang resource dulu. Karena apa? Karena ini masih di Mereka berperang dengan Red Bull, keculik satu, Felix Poryu. Berperang lagi di rumah bibir pantai, yang mana bertemu dengan Island of God. Di situ Island of God berhasil rata, yang mana dari teman-teman Onyx Olympus tadi keculik satu lagi. Jadi ibaratnya satu ditukar satu squad nih. satu ditukar satu sekali. But is oke sih, itu cukup worth it juga karena dia mendapatkan 8 poin killnya juga. Dan gue rasa di sini dari IOG yang tadi yang dia turun di area Brasilia, tapi karena posisinya juga Brasilia tidak masuk untuk zona selanjutnya, mau nggak mau dia langsung masuk ke dalam zona aman, yang dimana memang untuk mempertahankan posisi kompon di area zona aman itu cukup sulit. Karena apa? Karena pasti banyak banget tim-tim yang bakal memperebutkan posisi yang sama. Iya, benar banget. Dan juga kalau nggak salah kita lihat dari Rimo Arjuna, mereka bergeraknya jauh banget ya Kak Bebe ya. Iya, Bergerak dan jauh dari area 4G-nya sampai ke Lumber Mill, dan kali ini udah ada di Marble sambil menunggu circle bakal menyusut. Dan kali ini circle kedua udah mulai menyusut, di mana rame banget penumpukannya masih di bibir pantai. Lagi-lagi dari EVOS dengan RRQ, mereka masih sedikit memanas nih Kak Bebe. Iya, dan gue rasa di sini MBR dan juga dari Rimo bakal mencoba untuk back off dulu juga ya, dan juga teman dari Onyx ya. Dimana Onyx di sini karena dia tahu posisinya cukup susah, dia hanya tersisa 2 orang aja, dia mencoba untuk back off sejauh mungkin menghindari keramaian dulu di area center of the map-nya. Dan gue rasa dari TP yang bakal mencoba untuk masuk sedikit perlahan tapi pasti, yang dimana kalau gue rasa ini mereka sudah cukup poin untuk coba nantekin tim-tim yang ada di area tengahnya. Kenapa? Karena dari blue zone yang ada, dia juga dari rotasi juga tidak terlalu banyak, dan ini bakal mencoba objektifnya apa? Placement dari teman-teman TP. Karena dari teman-teman TP sendiri atau The Prime, mereka rotasinya dari Crossroad, nggak terlalu jauh nih. Crossroad dia habis bersih routingannya, mereka langsung mengamankan satu kompon yang emang ada di area perbukitan. Dan ini menurut gua posisi yang cukup enak nih Kak Bibi. Yes. Karena bisa dengan gampang natakin musuh masuk ke dalam rumah sabun ya. Di sini juga area cukup open field. Ya, dan ini kita bisa lihat ada MVP dari TP Heyu di sini dengan 3 killnya, 1034 yang sudah dikantongi. Heyu bermain cukup baik dengan teman-teman yang ada. Tapi kali ini dari Heyu sudah melihat pergerakan yang dimana ada Panther yang sudah diaktifkan. Mencoba untuk diras begitu saja, tapi itu dia masih digerus begitu aja dan dapat kali secure. Lagi-lagi poinnya dimana Bang ternyata cukup sekarat kali ini Azuri. Wah, kita lihat juga dari seorang Bang masih sempat untuk secure ya di depan sana Kak Bibi. Masih sempat tapi sakit banget emang tembakan-tembakan dari teman-teman TP, dan berhasil didapatkan. Ini tentunya satu angin buruk ya, karena di depan sana yang bergerak tapi ada musuh amunisi lagi. Kita lihat juga dari seorang paling terjatuh, Jars bakal menggila di depan sana, sudah bakal langsung ditatakin lagi. Abu berhasil mendapatkan Jars kali sendirian, dan rupanya RRQ Hades rata di tangan teman-teman Onyx, EVOS maksud gue kali ini. Iya, dimana teman-teman dari EVOS ternyata harus kehilangan Mr. 05 dan juga streetnya. But is okay, di sini EVOS berhasil untuk meluluhlantarkan teman-teman dari RRQ Hades. Yang dimana kalau gue rasa untuk teman-teman EVOS di sini harus lebih worry lagi, harus lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Karena masih ada 9 tim. Yang dimana kalau gue rasa tadi sudah ada satu tim juga yang harusnya memantau dari First Rider yang ternyata tidak melakukan engage juga dari kedua tim tersebut. Tapi kita bakal beralih sedikit, dimana ternyata Kings bakal berhadapan dengan teman-teman dari Rimo. Itu dia bakal mencoba untuk tersteal kill kah?
Ram. Iya, sekali ini dari Straw Hat masih sempat untuk bersabar karena dia lihat beberapa pemain dari Rimo bergerak lewat ke bawah karena Kibits masih terjatuh kali ini dari belakang. Sudah ada Kings yang bakal langsung hujan nih, menghancurkan glue wall-nya, bergerak satu orang di garisan terdepan. Gardanya kali ini 2 orang Ren didapatkan kali ini. Vea berada di garisan terdepan yang mana meninggalkan 2 temannya di belakang yang harus terjatuh. King Straw Hat dari dalamnya dan kali ini cukup sulit posisi karena emang bakal dikalahkan oleh posisi dia karena kali ini bakal cukup sulit dan itu dia. Kita lihat juga sudah ada pop-up ball dari belakang yang saling memanas kali ini karena udah sulit. Kings rupanya harus dieliminasi di posisi ke-9 KBB. Yes, dan ini dia dan disusul oleh teman-teman dari GPX yang harus terpulangkan kali ini, di mana teman-teman dari Dranix masih dengan garda bahkan mencoba untuk nge-tapping tapi karena dapat menggunakan SPD-nya kali ini. Iya, yang mana kita kenal SPD adalah salah satu senjata yang emang damage-nya besar banget. Terlihat di depan sana sudah ada beberapa orang menghuni area bebatuan dan kali ini tentunya bagi teman-teman Dranix enak banget buat natakin ke arah dari Rimo ya KBB karena Rimo berada di seberangnya dan circle bakal menyusup dalam 10 detik lagi. Ya, tapi kalau kita bisa lihat juga untuk circle amannya sendiri itu masih belum ada tim-tim yang mencoba untuk menghuni di sana dan ini akan menjadi perebutan yang cukup besar juga di mana masih ada 7 tim 18 orang yang gua rasa di sini mereka bekerja cukup baik juga coba natakin. Dan tadi kalau kita bisa bilang mention dari teman-teman Kings Esport yang notabene dia menjadi orang ketiga ya kan atau third party yang mencoba untuk tersteal killkan banyak banget dan gua rasa memang cukup susah. Kenapa? Yang satu posisi udah zona juga dan untuk keduanya dia mau masuk ke dalam zona aman juga nggak bisa karena masih ada teman-teman dari Dranix dan gue rasa di sini Dranix masih cukup oke juga walaupun di sini zonanya sakit banget. Rimo Arjuna juga harus dipulangkan ternyata. Iya, serupanya tadi sempat terjadi beradu medkit ya KBB di bibir pantainya karena dari Dranix mereka emang gak mau rotasi cepat namun udah merasakan tembakan tapi di sisi lain sudah ada memperebutkan posisi dan gue rasa di sini EVOS harusnya posisinya cukup susah. Kenapa? Harus kebagi visionnya antara teman-teman First Rider yang masih belum masuk ke dalam zona dan juga teman-teman dari TP yang sudah mengamankan bibir zona amannya 2 orang. Iya, sekali ini posisi sulit didapatkan oleh First Riders yang emang bakal riskan bergerak lewat sisi sebelah kiri ditunggu oleh TP, bergerak lewat sisi sebelah kanan ada EVOS yang emang bakal siap natakin karanya. Terlihat kali ini Darkol menggunakan 1 M terjatuh sakit banget di mesin berikan. Anca harus merasakan timah panas dan kali ini Scooper dari kawan-kawan First Riders ada 3 orang di balik jerami yang emang mengamankan satu komponen yang sama tapi kali ini emang bener-bener riskan banget yang mana KBB kalau kita lihat juga posisi dari TP mereka udah cukup enak. Ya, di sini dari TP sendiri sudah berhasil untuk mendapatkan posisi cukup enak dan langsung di spray begitu aja. Heyu bakal mencoba untuk melemparkan dan itu dia tuh R9 berhasil untuk mendapatkan 1 orang abu. Ya, sekali ini ada M79 senjata explosion yang bakal langsung dikokang di depan sana terjatuh. M79 dari seorang Eyu bakal bergerak maju diras lagi karena First Riders nggak bakal bisa untuk di-revive dari sebelah kanan dan juga Kenzo-nya masih coba untuk ngatakin bersteal kill di depan sana yang mana emang cukup pecah. 1 blade tersisa. Kenzo berdiam diri tanpa rupanya 79 dari seorang Eyu memakan 2 korban kali ini. Eyu bakal bergerak maju di sisi sebelah kiri. Hanya terjatuh oleh granatnya sakit banget dan rupanya Kenzo last man standing di depan sana dari EVOS bergerak maju. Shotgun double barrel Kenzo dan rupanya TP lagi-lagi berhasil mendapatkan buya di KBB. Luar biasa sensasi emang teman-teman dari The Prime berhasil untuk mendapatkan 2 kali buyanya untuk malam hari ini. Kalau kita bisa lihat juga tadi Azuri permainan yang cukup luar biasa dari teman-teman The Prime yang dimana dia berhasil masuk ke late game secara penuh tanpa harus kehilangan 1 personil penuh.